mati husnul khotimah juga seharusnya. Maksudnya jenengan sudah ada di jenjang terakhir. Jenjang terakhir itu jenjang penentuan. Jenengan kalau belajar kitab-kitab tasawuf, ulama-ulama dahulu itu kenapa nangis? Ulama-ulama itu, orang-orang wali bahkan. Kenapa mereka nangis? Itu alasannya karena khawatir su'ul khotimah. Yang mereka takutkan itu. Kalau saat ini, maksudnya waktu dia menangis itu tentu no problem karena waktu itu dia wali. Siapa yang adnal auliya itu, tahu adnal auliya, paling rendahnya wali itu gak ada yang mengerjakan perkara makruh, bukan haram. Perkara makruh itu gak ada. Bahkan mandub mubah pun itu jarang. Karena perkara mubah itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib tergantung niatnya, bisa itu. Mubah, tapi kalau kemungkaran nggak bisa. Soalnya ada yang banyak yang teman-teman saya yang nanya, gimana kalau nyolong niatnya baik atau gimana membunuh orang niatnya baik. Yang bisa diubah dengan niat itu hanya perkara mubah, bukan perkara yang dilarang. Hukum syariat itu ada berapa sih? Apa saja? Jenengan siapa namanya? Yusuf, ada saya sebutkan hukum syariat. Mak kurang. Apa itu makruh? Apa itu haram? Apa itu wajib? Membuat apa? Membuat adonan roti. Membuat bom dari Coca-Cola dan Mentos. Membuat apa? Apa perkara wajib itu? Perkara wajib, jenengan sholat zuhur itu hukumnya apa? Apa itu perkara wajib? Gini, definisi itu tidak bisa mengulang apa yang didefinisikan. Itu ilmu logika kan? Ilmu mantek lah. Had yang dimaksud had itu definisi. Ingat catat baik-baik. Definisi itu tidak boleh mengulang apa yang didefinisikan. Apa itu baik sesuatu kalau dilakukan itu baik? Gak bisa. Apa itu atas? Sesuatu yang berada di atas. Gak bisa kayak gitu. Harus mendefinisikan. Apa itu kanan? Coba definisikan apa itu kanan. Jangan. Kalau lawan kata gak bisa, karena itu antonim berarti, bukan mendefinisikan. Ya, apa itu kanan? Coba didefinisikan secara liar, itu kan bukan syariat, secara liar aja. Apa? Kalau ditanyakan apa itu kanan? Coba, apa masa jenengan nggak bisa mendefinisikan kanan le kanan, kanan kiri? Nah, kalau kiri itu apa definisinya? Gak bisa membedakan. Namanya definisi itu untuk membedakan satu sama lain. Itu namanya mengelompokkan, bukan mendefinisikan. Apa itu kanan? Loh. Kayak gini, saya nanya, siapa jenengan? Namanya siapa? Hah? Orang mana? Sukarjo mana? Purwokarto. Polokarto. Dari sini ke Polokarto itu ada belok kirinya enggak? Berarti buruk apa baik? Siapa di sini yang bisa mendefinisikan kanan? Masa kanan enggak bisa? Gimana ayo? Definisikan. Kanan aja. Iya. Kalau ditanyakan di atas kertas, apa itu kanan? Kanan itu gini, bisa tak? Itu namanya mempraktekkan, bukan mendefinisikan. Jangan pernah lihat film Three Idiot? Three Idiot Amir Khan? Pernah ya, itu film nomor 2 di India. Nomor 1 Vicky itu, Amir Khan juga. Itu kan diantaranya apa itu, apa namanya, saat apa itu mesin,
ada salah satunya menjawab secara definitif ya. Suatu alat yang begini bla bla bla. Amirhan malah sesuatu yang mempermudah seperti ini. Dia apa istilahnya? Pakai celana itu dipelorotin ke bawah dan lain sebagainya. Itu namanya bukan mendefinisikan tapi mencontohkan. Beda mendefinisikan dengan mencontohkan. Masa nggak bisa kanan? Ayo, siapa lagi yang bisa mendefinisikan kanan? Itu yang paling belakang itu siapa namanya? Apa itu kanan? Itu saya pernah lihat film anim yang menceritakan tentang pembuat kamus. Ada yang pernah lihat pembuat kamus? Yang wibu di sini siapa? Itu pembuat kamus ya. Kerjaannya pembuat kamus, ahli bahasa itu adalah mendefinisikan sesuatu. Jangan pernah lihat KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kayak gitu, itu mendefinisikan. Jadi kanan itu harus didefinisikan, nggak bisa. Kanan itu adalah gini, nggak bisa itu. Dia itu mendefinisikan kanan dengan istilahnya arah lajur jarum jam. Itu kanan. Kiri, arah kebalikan dari lajur jam. Bisa kayak itu. Atau ya dicarikan deh misalnya kipas angin atau apa yang memang bisa dikenal oleh orang. Ya, seperti itu adalah definisi. Oh ya kok sampai ke sana sih, definisi wajib sananya itu dari tadi. Danar, apa itu wajib? Wajib ya harus, maksudnya definisinya apa? Oke. Apabila dilakukan dapat pahala, apabila ditinggalkan dapat dosa. Perkara yang tidak baik kayak perkara makruh dengan perkara haram itu tidak bisa menjadi sunat, tidak bisa menjadi wajib. Tapi kalau perkara mubah itu bisa menjadi sunat, bisa menjadi wajib tergantung niatnya. Makanya kalau jenengan belajar akidah, Nabi Muhammad SAW dan para nabi secara keseluruhan itu tidak pernah melakukan apa artinya amanah. Amanah itu apa? Itu terjemahan. Definisinya amanah apa? Itu yang ini di bawah ini yang bajunya full korib itu. Apa itu amanah? Nah, ini sifatnya Nabi loh. Maksudnya sifat yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Jenengan balik sudah enggak apa belum? Balik apa belum? Sudah. Jenengan tuh wajib mengetahui sifat-sifatnya. Minimal 4 sifatnya Rasul. Kok 4 sih? 8 dengan mustahilnya ya. Kemudian 9 dengan sifat jaiznya. Dan 40 lebih itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wajib, mustahil dan jaiz 41. Apa itu amanah? Ya terjemahnya terpercaya betul. Apa yang dimaksud Nabi itu amanah? Nah ini kan sudah pernah sufla semua ya. Di Syarahul Ulum itu ada itu. Kan sudah ngaji ya. Ini yang paling belakang. Siapa namanya? Namanya siapa? Karena kalau nama itu saya nggak bisa nebak, nggak bisa. Nama itu bukan hal yang takuli, tapi samai. Tahu samai ya? Suatu yang tidak bisa kita ketahui kecuali dengan bitoriki sama, dengan cara informasi. Makanya orang banyak nanya ke saya, Allah Subhanahu wa taala itu bisa diketahui dengan akal apa enggak? Bisa enggak? Hah? Kita wajib mengetahui Allah Subhanahu wa taala menggunakan akal. Wajib itu kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Coba akidatul umumnya kita breakdown lagi ya. Wa ba'du fa'lam ayo. 1 2 3.
Sudah. Sana itu biwujubil ma'rifah, wajib ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Mengetahui, ya, definisinya ma'rifat. Jangan hanya terjemah, definisinya ma'rifat. Ini yang bawa buku dicatat ya, biar ini penting. Karena gak ada bapaknya, anggaplah di depan saya ini hologram. Di dalam Islam keyakinan itu ada dua. Keyakinan itu ada dua. Pakai ya skema aja. Jangan catat lurus-lurus sana, langsung keyakinan ada dua gitu. Ada dua. Satu makrifat. Yang nomor dua itu adalah taklid. Keyakinan tuh kasih penjelasan, kasih dalam kurung berarti dalam kurung 100%. Kalau 75% tuh bukan keyakinan, nanti ada pembagiannya lagi. Oke ya. Kemudian apa makrifat? Apa itu taklid? Makrifat itu adalah meyakini sesuatu menggunakan dalil akal. Meyakini sesuatu menggunakan dalil akal, itu dicatat. Taklid itu adalah meyakini sesuatu tanpa dalil akal. Ya sudah ya. Kemudian dalil itu dibagi lagi jadi dua. Makrifat kan tadi gini, keyakinan ada dua ya. Makrifat sama taklid. Makrifat itu kan bidalil, dengan dalil. Dalil itu ada dua, dicatat. Dalil itu ada dua. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Itu cabangnya dari makrifat, dengan makrifat dengan dalil. Dalil itu ada dua. Ijmali, tafsili. Ijmali, tafsili. Yang pertama ijmali, tafsili. Diterjemah ya, ijmali itu adalah global, tafsili itu berarti terperinci, spesifik. Ijmali itu global, ijmali itu global, tafsili itu spesifik. Oke. Sekarang saya nanya lagi, kita nanti. Wa ba'du fa'lam bi wujubi apa ya? Apa? Biwujubi apa? Makrifat apa taklid? Makrifat itu meyakini menggunakan dalil. Minimal menggunakan dalil ijmali, dalil yang global. Itu dalil akal. Jadi kita istilahnya wajib mengetahui Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalil. Makanya jenengan saat belajar syarah hadits awam itu kan ada di sini, atau tufatul murid. Tauhidnya pakai tufatul murid kan? Atau apa yang tauhid lagi di sini? Selain itu. Oh, Kifatul Awam. Oke. Oh, apalagi Kifatul Awam, karena Kifatul Awam itu adalah istilahnya intisari dari kitab Syarah Ummul Barahin Imam Sanusi. Kifatul Awam itu yang ngarang adalah Syekh Al-Fadoli. Syekh Al-Fadoli itu adalah guru dari Syekh Imam Al-Baijuri, pengarangnya Tufatul Murid. Imam Al-Baijuri itu punya murid, lupa saya namanya ini. Yang mana muridnya ini langsung gurunya Syed Muhammad Al-Maliki. Jadi Syed Muhammad Al-Maliki itu pernah berguru langsung kepada murid langsungnya Al-Imam Al-Baijuri. Jadi kalau misalnya saya dan kalian tuh memiliki sanad kepada Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, maka dekat dengan Al-Imam Baijuri, Al-Imam Mudhali itu dekat. Saya misalnya dari guru saya dari Syed Muhammad Al-Maliki. Syed Muhammad Al-Maliki dari muridnya Al-Imam Al-Baijuri. Muridnya Al-Imam Al-Baijuri berguru langsung kepada Al-Imam Al-Fudhali. Kalau nggak salah Al-Imam Al-Fudhali itu nanti gurunya adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ya. Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ininya dekat kita dengan beliau itu, sanadnya dekat. Karena salah satu muridnya Imam Al-Baijuri memang ada yang panjang, sangat panjang. Sehingga Syed Muhammad Al-Maliki itu ngikuti. Syed Muhammad Al-Maliki itu kapan wafat? 2004. Pengarangnya syarahnya Qidatul Awam yang di sini Jalalaul Afham siapa?
Siapa pengarangnya? Penulisnya siapa? Penulisnya itu adalah Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Tapi isi-isinya itu didapatkan dari, jadi pengarangnya itu adalah Kiai Haji Ihya Ulumuddin Malang. Isi-isinya didapatkan dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sama misalnya jenengan nulis apa yang saya ucapkan sekarang. Nah, saat dicetak apa yang ditulis itu penulisnya adalah jenengan, tapi isinya diambil dari saya. Kayak gitu. Dekat. Kalau misalnya kita belajar kepada Kiai Ihya Ulumuddin berarti dekat. Ada yang pernah ketemu beliau? Kiai Ihya Ulumuddin. Itu Ihya Ulumuddin mana itu? Orang mana Ihya Ulumuddin? Di sini yang paling jauh siapa sih? Di arah mana jenengan? Jabar. Jabar mana? Cikarang. Nah, oke. Saya ingin cerita tadi. Jadi gini. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala harus menggunakan akal. Makanya di kitab-kitab tauhid jenengan itu pasti ada dalil aklinya. Apa bukti keberadaan Allah? Adanya makhluk. Apa buktinya Allah Ta'ala kidam? Kalau tidak kidam berarti nanti hadis. Apa dalilnya bako? Kalau tidak bako nanti hadis, meskipun kebalikannya fana. Apa buktinya Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadisi? Apa? Lauma ta'ala, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluknya, maka berarti Allah Ta'ala sama dengan makhluknya, sama-sama hadis. Hadis itu jelas mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya qiyamu bi nafsihi? Jangan orang mukallaf wajib tahu itu. Kalau di subatnya itu awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Hal yang pertama, step awal jenengan dalam keilmuan ini yang harus diketahui adalah ma'rifatul ilah, harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat di sini tentu bukan yang dibahas di tasawuf. Intinya kita mengetahui menggunakan dalil itu dalil akal. Enggak cukup menggunakan dalil nas loh. Kalau hanya cukup menggunakan dalil nas, enggak ada bedanya kita dengan Wahabi. Wahabi itu kenapa kok rodok-rodok mujassimah? Kok mirip-mirip dengan mujassimah? Ya karena mereka menyampingkan akal. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Berarti Allah Ta'ala ada di arsy masih gitu. Adalah secara akal Allah Ta'ala jaya sih enggak punya tempat. Jaya sih enggak? Mustahil Allah Ta'ala memiliki tempat. Karena namanya tempat itu pasti lebih besar daripada yang menempati. Berarti Allah Subhanahu wa taala terbatas. Atau jangan kalau nemu orang yang kayak itu tinggal tanya wis. Berarti arsy itu makhluk atau bukan? Ciptaan Allah bukan? Ciptaan atau bukan? Kalau bilang itu bukan ciptaan, jelas kafir kan? Berarti ada ta'addudul qudama, ada barang qadim yang banyak. Apa qadim itu? Mala awalalahu, sesuatu yang maujudun la awalalahu, sesuatu yang tidak ada awalnya, keberadaan yang tidak ada awalnya. Kalau bilang itu adalah ciptaan, sedangkan Allah Ta'ala itu qadim, berarti sebelum itu diciptakan Allah Ta'ala ada di mana? Kan gitu kan masalahnya. Intinya gak masuk akal kalau Allah Ta'ala memiliki tempat. Yadullah fawqa aydihim, berarti Allah Ta'ala memiliki tangan. Atau hadis-hadis misalnya yang nunjuk ke atas misalnya, berarti Allah Ta'ala ada di atas. Atau hadis-hadis yang Allah Ta'ala nuzul ke bawah. Nazal lah, pakai istilah nazal lah, diterjemah turun misalnya. Tiap malam Allah Ta'ala turun. Itu kalau kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam Iljamul Awam. Itu yang saya sebutkan kitab-kitab Al-Ghazali tadi itu tipis-tipis semua. Qistosul Mustaqim, Bihaqqin Nadhar, sama apa? Ya Allah, Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kemudian Iljamul Awam itu sama-sama tipis. Darul Minhajnya segini. Kalau kitab-kitab Haramain itu ya tipis banget. Lebih tipis dari buku ini. Enak kalau baca itu enak. Kalau Ihya kan terlalu banyak kan.
Baca itu aja. Nah, di Iljamul Awam itu mengatakan gini, apakah Al-Quran itu istilahnya tidak bisa dipaham? Kan kalau di Al-Quran jelas-jelas Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kok kita tidak boleh mengartikan itu berarti Allah Ta'ala di atas ars? Atau tadi itu yang nuzul itu, apakah berarti Allah Ta'ala turun? Kata Imam Al-Ghazali bukan, tapi kitanya saja yang, kalau Al-Qurannya sudah jelas, tapi kitanya saja yang istilahnya kok bisa tidak nangkep ke sana. Enaknya jenengan kalau baca kitab Imam Al-Ghazali itu pasti ada tamsilannya, pasti ada analoginya, pasti ada perumpamaannya. Beliau mencontohkan dengan anak kecil diceritai jima. Paham nggak? Paham nggak? Kalau jenengan diceritai jima, paham nggak? Sama kayak gitu. Apa berarti jima itu gak jelas? Jelas enggak? Jelas banget. Hanya saja yang mendengarkan itu anak kecil, bocil yang dengarkan. Gak perlu ditambah FF. Meskipun saya bukan pemain FF juga. Yang dengarkan itu bocil, gak nyampe. Perkataannya sudah jelas. Kalau nazil lah disematkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gak mungkin itu maknanya turun. Atau ini yang tahu kan hadis kalimun nas ala qadri kullihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Nah, sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu pernah pergi ke satu kaum, saat menyampaikan sesuatu gak ada yang paham, akhirnya beliau menurunkan gaya bicaranya. Apa yang dimaksud itu turun adalah dari atas kemudian Imam Syafi'i ke bawah? Enggak kan? Itu sudah jelas, berarti istilahnya isinya, bobot dari pembicaranya diringankan oleh Imam Syafi'i. Sama kayak gitu. Jadi istilahnya gak ada yang samar dari sana. Apalagi kalau Wahabi itu menuduh kita mu'attilah. Mu'attilah itu berarti mengosongkan kepada makna, kepada sifat Allah. Makanya di Wahabi itu ada tauhid, ada berapa di Wahabi? Ada 3, apa saja? 1 yang kompak, 1 2 3. Asma wa sifatnya mereka itu bagaimana? Karena mereka menuduh kita tidak meyakini asma wa sifat. Di Al-Qur'an jelas Allah Ta'ala punya tangan. Kok kita gak percaya kan gitu? Sebenarnya kan bukan gak percaya, tapi kita di dalam Ahlussunnah wal Jamaah sendiri dalam menyikapi ayat mutasyabihat ada berapa? Ada 2. Kalau penting nih dicatat ya, sambil dicatat. Memahami ayat mutasyabihat itu ada 2 di Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama menggunakan tafwid, kemudian yang kedua apa? Takwil. Oke. Ulama yang mentafwid itu mayoritas dari ulama salaf. Ulama yang mentakwil itu mayoritas dari ulama khalaf. Ulama yang agak akhir itu ulama yang mentakwil. Oke, sekarang apa itu tafwid? Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maknanya, serta menafikan terhadap sifat-sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tafwid. Takwil itu adalah memahami Al-Quran dan memahami ayat mutasyabihat dengan sifat-sifat yang layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama khalaf kalau yadullah fawqa aydihim, oh iya itu adalah kudroh, kekuasaan atau ya kekuasaan. Kalau ulama khalaf apa yadullah fawqa aydihim? Iyad. Apa terjemahannya? Iyad, gak bisa diterjemah. Diterjemah tangan itu, kalau diterjemah tangan berarti bukan tafwid. Tafwid itu apa tadi? Coba bareng-bareng. 1 2 3, apa itu tafwid? Saya tanya sekarang, kalau iyad dimaknai tangan itu menyerahkan kepada Allah, apa dia menafsiri kepada iyad itu? Hah? Dia mentakwil, dia anti takwil tapi malah mentakwil kepada ayat. Saya contohkan aja. Di Arab itu gini, kalau menerjemah bahasa
itu pasti ada perubahan makna. Pasti, tidak boleh tidak. La budda, pasti. Saya contohkan. Ain, kata-kata ain. Ain. Ain itu apa maknanya? Banyak, bisa mata. Bisa ainun najis apa? Matanya najis itu. Bisa benda, ya. Bisa mata air. Saat ain itu diterjemah mata, cakupannya sama apa beda? Sama apa beda? Sama apa beda? Paham nggak? Saya ulangi. Fokus. Jenengan itu sudah mumtaz. Saya tentu nggak bisa mengajar kalian kayak anak-anak supla. Kalau anak-anak supla saya kalem, bermuka Hello Kitty. Tapi kalau di sini kita harus mikir saja, nah. Lebih banyak diskusi. Ya saya itu nanti kalau waktunya saya lagi, itu jenengan siapkan pertanyaan aja, biar lebih banyak sharingnya, biar gak hanya saya tuh yang bicara. Tadi, gini, ain. Kalau di Arab itu bisa bermaknanya apa saja? Mata, bisa apa lagi? Benda, bisa apa lagi? Mata air, banyak lagi kalau kita teliti. Saat diterjemah mata, cakupannya sama apa beda? Bisa nggak mata dimaknai benda? Berarti sama apa beda ain dengan mata? Beda. Dia dengan menterjemah, dia berarti mentakwil. Istilahnya itu. Paham ya? Paham yang saya sampaikan? Dengan menerjemah berarti dia tidak mentafwid, tidak memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah membatasi kepada makna itu, atau bahkan bisa lebih luas, bisa lebih pendek cakupannya. Kalau tafwid, yuwis, berarti wallahu a'lam bimuradihi. Makanya jenengan yang pernah ngaji tafsir Jalalin, itu kan ada ya wallahu a'lam bimuradihi gitu. Itu berarti mentafwid. Allah yang lebih tahu terhadap muradnya, Allah yang lebih tahu terhadap arti dari sana. Itu kalau ulama kita, ulama salaf. Beda dengan salafi wahabi, beda banget. Makanya jenengan kalau di Tuhfatul Murid, ini ada yang sudah ngaji Tuhfatul Murid ya, yang mutas awal-awal kan masih belum ya. Yang pernah ngaji Tuhfatul Murid, itu di tengah, bagian tengah itu ada pembahasan tentang itu. Bahkan kata Al-Imam Bajuri di sana, ulama mentafwid itu bahkan istilahnya takwil ijmali. Kenapa kok takwil ijmali? Karena tidak sepenuhnya memasrahkan kepada Allah, karena dia juga menafikan terhadap sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ya? Wallahu a'lam, tapi intinya ini bukan tangan gitu. Kalau ulama salaf. Kalau dimanai tangan nggak mungkin, mustahil. Oh, kok tahu kalau mustahil? Secara akal itu mustahil. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala berjisim, maka bagaimana? Allah taala mustahil nggak punya tangan, Hah? Kenapa? Karena Allah taala memiliki sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawadits. Dan kalau memiliki jisim, maka nanti berarti memiliki sifat-sifat yang serupa dengan makhluk. Ini coba saya bikin kuis lah ke kalian, tapi bukan kuisnya putih abu-abu ya. Gini, benar nggak orang yang mengatakan gini? Allah Ta'ala punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Benar nggak? Bilang itu. Benar nggak? Benar nggak? Yang mengatakan tidak benar angkat tangan. Yang mengatakan benar angkat tangan. Allah memiliki tangan tuh ya, bukan lihat. Allah memiliki tangan yang tangan itu tidak sama dengan tangan makhluk. Benar apa beda? Benar apa salah? Yang mengatakan salah angkat tangan. Ayo yang jelas, yang tegas. Yang mengatakan salah angkat tangan. Yang mengatakan benar angkat tangan. Oke, yang benar saya simpan dulu. Untuk khusus yang mengatakan salah. Kalau itu salah, bagaimana dengan pernyataan berikut? Allah Ta'ala melihat apa enggak? Tapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Itu benar apa salah? Yang mengatakan salah angkat tangan. Yang mengatakan benar angkat tangan. Allah Ta'ala melihat, tapi penglihatannya Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Angkat tangan yang mengatakan benar. Gimana tadi yang pertama yang bilang salah itu? Apa bedanya? Apa bedanya?
Jinan tadi yang tangan tadi itu katanya salah. Sekarang yang melihat tuh katanya benar. Kok bisa beda? Kalau butuh melihat nggak? Bukan masalah butuh nggak butuh gitu. Lihat. Kok ada sih? Kalau tanah punya ada apa enggak? Hah? Tipe. Jisim. Siapa namanya antum? Ya betul kata Zumar ini. Jadi yang betul itu ini salah tadi. Gini ya. Rodok-rodok babi nanti kalau mengatakan tangan itu. Gini, kalau sudah diterjemah tangan, maka letak kesalahannya apa di sana? Karena namanya tangan itu pasti memiliki kebayang nggak ada tangan tanpa jisim? Kebayang nggak? Gini, saya perinci lagi dari awal ya, biar konsep berpikirnya jenengan itu mantap. Hukum itu ada berapa? Hukum itu ada 3. Ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Itu kalau penting dicatat ya. Hukum syar'i itu terbagi menjadi 5. Apa saja ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Baik. Hukum syar'i apa saja? Wajib. Itu hukum syar'i. Hukum akli terbagi menjadi berapa? Apa saja? Sama? Wajib, jaiz, mustahil ya. Oke. Apa itu wajib? Ma la yutasarrafu bil akli, apanya? Sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal ketiadanya wajib. Berarti kalau mustahil, sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal keberadaannya. Kalau jaiz, ma yasihu fil akli wujuduhu adamu, sesuatu yang sah-sah saja keberadaan dan ketidakadaannya. Oke. Sekarang tangan yang tanpa jisim itu dalam hukum akal itu mustahil apa jaiz apa wajib? Mustahil, gak kebayang. Sama kayak diam dengan bergerak jadi satu, bisa nggak? Mustahil. Atau ada sesuatu yang berjisim tidak bertempat, kebayang nggak? Nggak kebayang. Atau sesuatu yang besar masuk ke yang kecil, kebayang nggak? Nggak. Biasanya kalau tentang hal itu malah ada cerita di dalam syarah Ummul Barahin, cerita Nabi Idris. Ini saya bikin pertanyaan lagi aja. Nabi Idris itu pernah digoda. Siapa Nabi Idris itu? Nabi keberapa itu? Kalau di 25 Nabi? Nabi Idris itu pernah digoda. Nabi Idris itu siapa sih? Yang tahu profilnya sedikit saja tentang Nabi Idris. Nabi Idris itu keahliannya apa? Menjahit, mantap. Oke. Dan Nabi Idris itu keahliannya menjahit, bikin ya dan sebagainya, kerajinan. Karena memang awal-awal banget. Nabi Idris itu awal-awal banget. Adam, Idris, Nuh. Ya. Gak ada orang kafir dulu itu. Orang ya, saya gak bicara jin. Kalau jin ada. Kalau orang kafir gak ada. Awal kali ada orang kafir itu yang berdakwah kepada orang kafir itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Makanya angel kan Nabi Nuh itu ya. Berdakwah berapa tahun? Dapatnya berapa orang? Itu kenapa kok angel kayak gitu? Ya karena memang pertama kali Nabi Nuh itu. Dulu tuh gak ada orang kafir. Ceritanya itu gini ceritanya. Itu saya lihat di Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya itu banyak ya. Jadi jenengan kalau ada orang cerita Qasasul Anbiya, tanya karyanya siapa? Karena banyak. Ada Qasasul Anbiya karyanya Ibnu Katsir. Ada yang kontemporer. Saya punya 2 tuh. Kalau di perpustakaan Silogi banyak gitu. Yang saya punya itu 2. Ibnu Katsir dengan satunya siapa lupa tapi kontemporer. Anak orang baru berarti Syekh baru. Itu yang Ibnu Katsir. Ceritanya itu gini, ada orang soleh wafat. Dulu itu kan buat tamatil, buat apa tamatil itu? Buat patung. Ya. Patung itu boleh nggak dulu syariatnya dulu? Boleh nggak? Boleh.
Yang jelas itu zamannya Nabi Sulaiman kan banyak patung kan. Memang boleh zamannya beliau itu. Ada orang soleh dulu itu dibikinin patung atau gambar, taswir dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu orang solehnya meninggal kan ada patungnya. Karena saking memuliakan kepada patung itu akhirnya lama-lama disembah. Ada dalil Al-Quran, lupa saya, tapi insya Allah kalau kapan-kapan saya buka lagi, lupa. Ada dalil Al-Qurannya itu. Di Al-Quran itu ada yang tahfidz di sini, ada yang tahfidz. Ada yang kaum Tuba yang gitu, lupa saya. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala itu menyiksa mengadab kepada kaumnya Tuba, tapi ketubanya enggak. Karena yang disembah itu sebenarnya enggak, dia agak lenceng, tapi orang-orang saja menyembah banyak. Contoh mudahnya, orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Nabi Isa-nya baik apa enggak? Baik, jelas sih, Nabi. Tapi yang salah itu yang menyembah. Ya sama, mirip-mirip kayak gitu. Tapi ini patungnya. Orang soleh itu tinggal patungnya, malah patungnya itu disembah. Itu awal mulanya itu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Itu bahkan ada filmnya ya, Nabi Nuh. Ada yang pernah lihat film Noah? Hah? Film Noah. Tapi itu bikinan orang bikinan orang barat dan kontroversi itu. Saya lihat itu. Kontroversinya bukan di Islam saja. Orang Yahudi gak terima, orang Kristen juga gak terima semua gitu. Oh, Nabi Nuhnya itu ingin membunuh anaknya itu di sana. Saat masuk ke kapal, anaknya ingin dibunuh. Di film itu. Pokoknya bangsat lah. Nah, kalau di burdanya itu apa? Da'madda'at hunnasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wa hakimi. Da'madhun, tinggalkanlah apa yang dipujikan oleh orang Nasrani kepada nabinya. Pengkultusan orang Nasrani kepada nabinya sehingga seakan-akan nabinya itu adalah Tuhan. Wahkum bima syi'ta fihi wa hakimi. Kamu wis hukumilah atau pujilah Nabi Muhammad sesuka kamu wis. Tapi intinya pada dasarnya jangan sampai seperti orang Nasrani. Juga jangan sampai seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu malah bejat kepada nabinya dianggap bisa melakukan perkara dosa dan lain sebagainya. Makanya orang-orang kaum yang paling banyak membunuh nabinya siapa? Bani Israel ya. Ada berapa nabi yang dibunuh itu? Kenapa? Bani Israel itu memiliki modus kayak gini. Kalau ada nabi akan saya uji. Diuji dengan apa? Dibunuh. Kalau memang nabi beneran, dia gak akan mati. Kalau bukan nabi, ya saya membunuh bukan nabi berarti. Itu kalau pola pikirnya orang Yahudi. Nah, jadi jangan kalau memang ada yang kayak gitu berarti mirip orang Yahudi. Oh, ini ustadz nih, saya tes aja. Kalau benar-benar ustadz begini, kalau nggak begitu berarti bukan ustadz. Yang mengetes itu bukan kalian. Sama, yang mengetes nabi itu bukan kaumnya. Kita semua yang mengetes itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu di Qasasul Anbiya juga berlaku saat itu Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah oleh iblis malah dites. Kamu yakin nggak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Yakin apa enggak? Yakin lah, masa enggak? Ya yakin. Nah, kalau memang yakin, lompat kamu dari jurang ini. Kamu kan yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, mati hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang yakin, lompat, kata iblis kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa malah ya dengan enteng ya. Yang mengetes saya itu Allah Subhanahu wa taala, bukan ente. Kamu siapa kok mengetes saya gitu. Itu di Qasasul Anbiya. Keren. Jenengan kalau memang ingin baca kitab-kitab tentang sirah nabawi, bukan hanya Nabi Muhammad artinya. 25 nabi itu saya rekomendasikan itu. Qasasul Anbiya karyanya Al-Imam Ibnu Katsir. Keren itu.
apa tadi ya? Oh ya, tentang Bani Israil. Bani Israil. Bani Israil itu gini. Ini kalau ada yang penting nggak nunggu saya ngasih tahu suruh nulis ya. Jadi kan sudah wis gede semua. Kalau penting itu dicatat aja. Nggak paham ditanyakan. Nggak sempat nanya di sini, di luar forum nggak masalah. Saya lagi jalan gitu atau lagi HP-HPan, ya saya jenengan udah cegat nggak masalah. Mau nanya tat gitu, gini. Oke. Apalagi ya? Oh iya, padahal gini, pola pikirnya orang Yahudi tadi gimana kepada nabinya? Ingin mengetes. Kalau memang mati berarti bukan nabi. Kalau tidak mati berarti nabi. Dan gak ada ruginya kata orang Wahabi. Orang Yahudi. Karena kalau mati berarti saya membunuh bukan nabi. Kalau tidak mati berarti dia benar-benar nabi. Padahal bukan begitu konsepnya kalau di dalam Islam. Dalam Islam kan nabi, dari 25 nabi itu ada nggak yang mati terbunuh? Ada nggak? Ini mukallaf semua nggak sih, kok bisa nggak tahu? Hah? Ada banyak itu. Dibunuh oleh siapa? Bani Israil. Makanya tadi saya bilang tadi itu, kaum yang paling banyak membunuh itu siapa? Bani Israil. Karena Bani Israil itu membunuh, benar-benar nabi yang dibunuh. Kok bisa terbunuh kalau memang benar-benar nabi? Karena di dalam agama Islam itu begini. Yang tidak mungkin terbunuh itu adalah nabi yang disyariatkan berperang. Nabi yang tidak disyariatkan berperang itu bisa terbunuh. Nabi Muhammad mungkin nggak terbunuh ketika medan perang. Nggak mungkin karena disyariatkan berperang. Tapi kalau nabi-nabi yang tidak disyariatkan berperang itu mungkin saja. Karena memang dia tidak disyariatkan berperang. Malah diburu oleh orang Yahudi. Oke.